La ilaha illallah, la ilaha wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, segenap jamaah Majelis Dzikir dan Shalawat Nurul Hidayah seluruhnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pencinta ilmu, ahli kebajikan, ahli ibadah, mengharap ridha serta barakah Allah, insyaallah calon-calon surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah malam hari ini Allah telah banyak limpahkan rahmat, nikmat serta karunia sehingga kita dapat kembali hadir dalam majelis kuliah, majelis zikir, majelis salawat dan majelis ilmu. Dan alhamdulillah malam hari ini ditempatkan di Musholla As-Salam, Kampung Rawa Timur. Mudah-mudahan hadir kita dalam majelis ini Allah catat sebagai amal ibadah serta Allah berikan pahala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Anak-anakku yang dirahmati Allah, hari ini kembali membaca kitab Marahil Uluhiyah, halaman 39 baris. Ayo baris berapa? Al-Qismul Awwal. Ya, dulu. Baris kelima dari atas. Al-Qismul Awwalu min qismai makna taqwa fi ta'ati. Alas, sudah belum? Baik, sebelumnya mari kita berdoa mohon kepada Allah semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat serta dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim Allahumma sholli wa ala sallim sayyidina Muhammadin ala sayyidina wa Muhammadin ala ali sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana bihi Allahumma iftah lana bihi abwaaba ilmika abwaaba ilmika kama fatahtaha kama fatahtaha ala anbiyaika ala anbiyaika wa ulamaika wa ulamaika al-mutaqaddimina al-mutaqaddimina wal-mutaakhirin wal-mutaakhirin wansur alaina wansur alaina rahmataka rahmataka ya dzal jalali wal ikram. ya dzal jalali wal ikram. Sadri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qismul Awwal, bagian yang pertama. Min qismai makna taqwa, dari dua macam bagian makna takwa. Dita'ati, dalam taat, dalam ketaatan. I'lam anna awamir Allah Ta'ala naw'an. I'lam, ketahuilah, anna awamir Allah Ta'ala, bahwasanya perintah Allah itu, perintah-perintahnya Allah itu ada naw'ani, dua macam. Fardun wa naflun.
Fardun jamaknya faraidun. Naflun jamaknya nawafilu. Yang wajib dan yang perintah Allah itu ada dua, wajib sama sunnah. Apa yang disebut dengan wajib? Ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Ya, diberikan pahala bagi yang mengerjakan dan kena dosa bagi yang meninggal. Itu namanya hukum wajib. Jadi kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan dosa. Contohnya salat 5 waktu, itu namanya fardun. Wa nawafilu sunnah. Apa itu sunnah? Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Ya, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Itu namanya sunnah. Contohnya Sholat. Ya, sholat sunnah, puasa sunnah demi ya, sedekah. Nabi Daud. Nabi Daud. Fal fardu ra'sul mal. Fal fardu ra'sul mal. Maka adapun yang wajib itu namanya modal pokok. Yang wajib namanya modal pokok. Ai asluhu, yaitu asalnya. Wa huwa aslu tijarati, yaitu dia adalah pokok dagangan. Wa bihi, dan dengannya tahsulul najatu. Tahsulul najatu minal mahalik. Dengan dagangan, dengan pokok dagangan itu dapat meraih keselamatan dari berbagai macam mahalik, kerusakan atau bahaya. Jadi kalian mau dagang, orang mau dagang itu kudu punya modal. Ya. Misalnya Dimas dagang kopi, ya, teh, nasi uduk, ya, mie dan yang lain. Ya, pakai modal lah. Pakai mau? Nah, itu namanya ra'sul mal. Jadi sholat itu modal kita. Ya. Sholat fardu modal kita. Yang wajib-wajib itu namanya modal. Yang wajib-wajib itu namanya modal. Kalau modal yang nggak ada, orang bisa nggak dagang? Bisa. Wa naflu huwa ar-ribhu wa bi al-fawz. Sedangkan yang sunnah namanya keuntungan. Wa naflu, dan sunnah huwa dia ar-ribhu adalah keuntungan. Wa bi al-fawz, dan dia adalah al-fawz, memperoleh kesuksesan. Ai al-dhafru bid darajati, yaitu kemenangan, ya, menempati beberapa derajat. Wahiyya at-tabaqat minal maratib. Wahiyya at-tabaqatu minal maratib. Dia itu adalah tingkatan dari beberapa martabat kedudukan. Jadi modal awalnya wajib. Wajib itu modal awal. Sunnah itu keuntungannya. Maka kalau kalian sholat cuman sholat fardu saja, berarti baru pulang modal. Iya. Pulang modal atau balik modal? Oh, balik. Bodoh baik. Ya, balik juga. Kalau balik modal nggak ada untung, berarti untuk makan hari-hari ngurangin modal. Bener gak? Orang dagang modalnya 20.000, baru balik modal 20.000, berkurang tak tuh 20.000? 20.000 ini berkurang tak?
berkurang. Karena apa? Buat makan, buat minum, buat merokok. Jadi pulang modal berarti rugi. Karena keperluannya tidak terpenuhi. Nah, bagaimana supaya kita tidak rugi? Maka modal itu diputarkan supaya mendapatkan keuntungan. Sehingga kita makannya dari keuntungan. Salat 5 waktu modal. Supaya kalian dapat keuntungan dari salat 5 waktu, maka salat 5 waktumu harus kamu isi dengan salat sunnah yang mengikuti salat 5 waktu. Apa namanya? Salat sunnah rawatib. Sebelum salat duhur, salat sunnah qobliyah duhur 2 rakaat. Baru duhur 4 rakaat. Ba'diyah duhur 2 rakaat. Bagus lagi qobliyah duhur 4 rakaat. Salat duhur 4 rakaat. Ba'diyah duhur 4 rakaat. Jadi 4 kali 3 duhur 12 rakaat. Pernah salat duhur 12 rakaat? Belum. Salat duhurnya berapa rakaat? 4. Berarti baru modalnya, baru pulang modal. Keuntungannya belum. Sebelum duhur 2 rakaat, duhur 4 rakaat, sudah duhur 2 rakaat, berapa rakaat? 8. Pernah nggak duhur 8 rakaat? Belum juga. Berarti kalian belum punya untung, baru punya modal. Baru punya modal. Supaya dapat untung, diisi sunnah sebelum dan sesudah sholat duhur. Asar berapa rakaat? 4. Baru modal. Supaya dapat untung, melakukan sunnah qobliyah asar. Qobliyah asar 2 rakaat minimal. Maksimalnya 4 rakaat. Mendawama ala qobliyatil asri 4 rakaat. Siapa yang mendawamkan 4 rakaat qobliyah asar, haruma minan nar, dia diharamkan tersentuh api neraka. Keuntungannya begitu. Ya. Salat sunnah qobliyah asar 4 rakaat sudah dawam, haram jasad kita tersentuh oleh api neraka. Zuhur qobliyah 4, ba'diyah 4, pahalanya sama dengan tahajud sepanjang malam. Itu baru namanya punya keuntungan. Ya. Tapi kalau baru zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat, berarti baru dapat modal, baru pulang modal. Ba'diyah asar nggak ada, qobliyah maghrib juga nggak ada. Nah, kalau kita orang punya ilmu, sesudah adzan maghrib orang pada sholat sunnah, itu sesungguhnya bukan sholat sunnah qobliyah al-maghrib, tapi sholat sunnahnya namanya bainal adzanaini, sholat sunnah di antara adzan dan iqamah, khusus sebelum sholat maghrib, namanya sholat bainal adzanaini. Maka niatnya tidak usolli sunatan qobliyah al-maghrib, tidak. Niatnya sholat sunnah mutlak. Karena nggak ada qobliyah maghrib. Maghrib berapa rakaat? Ba'diyahnya 2. Maka sholat maghrib supaya dapat untung, sholatnya 5 rakaat, 3 rakaat fardu, 2 rakaat sunnah, baru kalian dapat namanya ar-ribah, keuntungan. Selama ini sudah kerjain belum sholat sunnah? Belum, Pak. Yang mengiringi sholat fardu belum. Boro-boro sunnahnya ya, wajibnya aja suka belentong.
Isya 4 rakaat. Itu modal. Tambah ba'diyah Isya 2 rakaat minimal. Maksimalnya ba'diyah Isya 4 rakaat. Siapa yang melaksanakan sunnah ba'diyah Isya 4 rakaat, pahalanya sama dengan sholat di Masjidil Haram bertemu dengan Lailatul Qadar. Oh, coba. Pahalanya sama dengan sholat di Masjidil Haram bertemu dengan Lailatul Qadar. Sholat di Masjidil Haram rakaat berapa? 100.000. 100.000 rakaat dibanding di luar Masjidil Haram. Lailatul Qadar pahalanya berapa? Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun. Berarti kalau kita sholat sunnah ba'diyah Isya 4 rakaat mendapati pahala ibadah 83 tahun plus 100.000 kali 4, 400.000 rakaat. Itu kalau mengerjakan ba'diyah Isya 4 rakaat. Ya, mantap betul. Namanya mantul. Ya. Itu. Subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Sunnahnya berapa rakaat? Sunnah fajar atau sunnah qabliyah subuh. Sunnah qabliyah subuh 2 rakaat. Siapa yang melaksanakan 2 rakaat fajar, kata Nabi, rakaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Orang kaya sedunia masih kalah sama kamu kalau sholat qabliyah subuh 2 rakaat. Udah pernah belum? Belum, miskin ini, belum kaya. Ya. Ada anak naik becak ditabrak oleh anak yang naik mobil. Kata yang naik becak, ente ini mentang-mentang kaya naik mobil mewah main tabrak aja becak orang, sepeda orang. Saya ini biar kata naik becak, kata yang naik becak, biar kata saya nyetir becak atau nyetir sepeda motor butut, saya lebih kaya sama ente. Kata yang naik mobil, kata siapa? Sebab tadi saya sholat subuh, sebelum sholat subuh sholat 2 rakaat qabliyah subuh. Berarti saya lebih kaya sama ente di bang mobil satu. Kata yang naik sepeda motor butut atau naik becak. Yang naik mobil nggak mau kalah, tetap kayaan aneh, tetap lebih kaya saya. Kenapa? Siapa yang mengakhiri sholat sunnah malamnya dengan witir, maka dia mendapati pahala 3 kali dunia dan isinya. 3 kali dunia dan isinya. Ente qabliyah subuh doang, aneh tadi witir 3 kali, 3 rakaat. Ya, witirnya 3 kali pahala dunia dan isinya. Kemudian qabliyah subuhnya 1 kali dunia dan isinya. Kayaan saya 4 kali dunia dan isinya. Kata yang naik mobil. Tapi ini bukan kekayaan di dunia. Kekayaan ini nanti akan diperoleh di negeri akhirat. Kalau pahala itu dibayar cash oleh Allah di dunia, orang nggak ada yang berhenti dari ibadah terus. Ibadah terus. Misalnya, salatul jamaati, kata Nabi, salatul jamaati khairun bi 27 min salatil fardhi. Salat berjamaah
lebih baik 27 kali ketimbang sholat sendirian. Sekarang kalau sholat sendiri itu dibayar cash 1 juta, berarti sholat berjamaah dibayar cash 27 juta. Kalau dibayar kontan, orang ketinggalan sholat jamaah nangis dia. Ya, benar. Lah 1 berbanding 27 juta, 1 juta berbanding dengan 27 juta. Ini musola salam, ya, padat kanan kirinya misalnya. Oleh Allah dibayar cash. Yang jamaah subuh besok di musola dibayar 27 juta. Penuh kan di musola? Ambruk musola. Bejubel. Masya Allah. Itu bandingin begitu. Tapi orang milih yang 1 juta, padahal ada pilihan 27 juta. Milih orang suruh pilihan banyak sama sedikit, orang pilih sedikit, berarti otaknya nggak di situ, otaknya turun di sini. Iya kan? Kalau umpamanya 27 juta itu disuruh ngambilnya di Masjid Istiqlal, kira-kira besok subuh siapa yang subuh berjamaah di Masjid Istiqlal dapat 27 juta? Berangkat? Waspol. Nah ini di kampung sendiri dibayar oleh Allah 27 kali lipat, tapi jalannya pada berat. Kenapa? Sebab bayarannya besok di akhir. Maka jangan nyesel besok di akhirat ketemu teman-teman yang jamaahnya rutin, pahalanya lebih banyak. Nah, itu namanya ar-ribahatu, keuntungan. Keuntungan itu didapat bisa babi nafli. Keuntungan itu didapat dengan sebab banyak-banyak mengerjakan salat-salat sunnah, ibadah-ibadah sunnah. Bayangkan qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur pahalanya sama dengan salat sunnah tahajud sepanjang malam. Ba'diyah asar pahalanya diharamkan dari api neraka. Ba'diyah maghrib apabila dikerjakan 6 rakaat, 3 kali salam, hadiahnya adalah tidak tersisa dosa sedikit pun. Yang 2 rakaat sunnah ba'diyah maghrib, yang 4 rakaat sunnah awami, tidak tersisa dosa sedikit. Ba'diyah isya 4 rakaat pahalanya salat di Masjidil Haram bertemu Lailatul Qadar. Subuh, qabliyah subuh 2 rakaat dikerjakan, pahalanya dunia dan isi. Coba orang apa Allah kasih pahala ini? Masya Allah. Nah itu as-sunnah ar-ribah. Orang sholatnya duduk di rumah, ya, sholat fardu, sholat wajib duduk di rumah sendirian. Nggak ada istighfar, nggak ada zikir, nggak ada doa. Begitu salam, Allahumma lantas jalan, bukan Allahumma lantas salam, Allahumma lantas jalan. Sehingga kata Rasulullah, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Kata Rasulullah, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Diterjemahkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik, tidak sempurna sholat tetangga masjid kecuali di masjid. Diterjemahkan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, tidak sempurna sholat di masjid kecuali di masjid, maknanya adalah sholat berjamaah di masjid menjadi wajib kifayah, fardu kifayah.
Diterjemahkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal, sholat tidak sempurna sholat tetangga masjid kecuali di masjid adalah orang itu wajib ain sholat berjamaah, fardhu ain. Jadi kalau nggak ketemu sholat jamaah, orang sholat sendirian sekalipun sholat dia dosa. Itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Allah, itu sampai seperti itu. Nah tentu ada alasannya masing-masing. Sebab sholat itu dia sedang berkomunikasi dengan Allah. Layaknya orang yang berkomunikasi dengan Allah kalau sendirian takut salah ngomong, takut salah ucap ya. Seperti misalnya kalian, seseorang datang ke rumah bapak ingin ngobrol, ngomongnya takut, susah. Karena apa? Ada minder, ada grogi. Tapi coba kalau datang ke rumah bareng-bareng ya. Dipimpin sama Ele yang ngomong kan. Yang lain dengerin manggut-manggut. Itu berjamaah. Orang berjamaah menghadap kepada Allah, komunikasi dengan Allah. Ketika berjamaah berarti diwakili oleh imam. Makmum udah tinggal ikut aja. Coba kalau sholat sendiri, berarti berat. Karena sholat itu sesungguhnya komunikasi dengan Allah. Cuman karena kita tidak menyadari bahwa sholat itu komunikasi dengan Allah, akhirnya ya santai-santai saja. Bahkan ngebut, sholatnya ngebut. Apalagi udah janjian sama temennya mau pergi main pusat. Ya sebentar ya, betul ya. Sholatnya ngebut karena mau main put. Kerjakan yang sunnah-sunnah. Supaya apa? Supaya mendapati at-tabaqat minal maratib. Supaya mendapati tingkat kedudukan yang tertinggi. Tingkat-tingkat kedudukan yang tertinggi. Sholat-sholat sunnah sudah saya jelaskan keuntungan pahala. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ay tazayada ihsanuhu. Berfirman Allah tabaraka wa ta'ala, zat yang maha memberikan berkah, yakni bertambah kebaikan, wa ta'ala, dan maha luhur, maha suci. Ay tanazzaha amma la yaliqu bihi, yakni maha suci dari segala sesuatu yang tidak layak baginya. Ay bil hadis qudsi, yaitu dalam hadis qudsi. Wal kalamul unsi, dan kalamul unsi, ucapan yang menyenangkan. Apa yang difirmankan oleh Allah? Ma taqarraba ilayya al-muqarrabuna bimisri adai ma aftaradtu alaihim. Ma, tidaklah taqarraba, mendekatkan, ilayya kepadaku, al-mutaqarribuna, orang-orang yang mendekatkan diri, bimisri adai, seperti umpamanya mengerjakan, maftaradtu alaihim, apa yang telah aku wajibkan kepada mereka. Wa bi riwayatil Bukhari, wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in min at-ta'ati ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Dalam riwayat hadis Imam Bukhari, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu berupa ketaatan, ahabba ilayya, yang lebih aku sukai, mimma aftaradtuhu alaihi, daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Ay min ada'i dzalika, yakni dari menunaikan hal-hal yang dimaksudkan. Dakhala tahta hadzal lafzi jami'ul faraid, masuk dalam lafal hadis ini yaitu semua ibadah fardhu ain dan fardhu kifayah. Jami'u faraidil aini wal kifayati wa syamilal faraid adh-dhahirata fi'lan as-salat wa zakat wa ghairihima min al-ibadat.
baik itu seperti salat, zakat atau ibadah-ibadah yang lain. Wa tarkan kazina wal qatli wa ghairihima, dan hal yang harus ditinggalkan seperti berbuat zina atau misalnya membunuh, minal muharramat, dari yang diharamkan, wal batinah kal ilmi billah, atau mencakup ibadah batiniyah ya, seperti pengetahuan tentang Allah, wal hublahu, dan mencintai Allah, wa tawakkul alaihi, dan berserah diri kepadanya, wal khawfi minhu, dan takut kepada Allah. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha. Panjang ini. Jadi siapa orang yang mendekatkan diri kepadaku dengan menjalankan pekerjaan yang telah aku wajibkan kepada mereka, dan tiada henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan pekerjaan-pekerjaan yang sunnah, sehingga aku mencintai kepadanya, maka aku adalah pendengarnya yang ia mendengar dengannya, dan aku adalah penglihatannya yang ia melihat dengannya, dan aku lisannya yang ia berbicara dengannya, dan aku tangannya yang ia bertindak dengannya, dan aku kakinya yang ia berjalan dengannya. Itu firman Allah dalam hadis qudsi. Jadi semua yang kita perbuat dalam beribadah kepada Allah, baik yang fardu maupun yang sunnah, tiada terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang kita perbuat, kalau itu berupa kebaikan, akan ada nilai keuntungan pahala di sisi Allah, dan juga Allah cinta kepada kita. Tapi sebaliknya, ketika kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, seperti berbuat maksiat, main judi, berbuat zina, membunuh tanpa dihalalkan secara hukum agama, maka yang seperti itu semua dilihat dan diketahui oleh Allah, dan nanti akan ada sanksi ketika sudah sampai ke negeri akhirat. Masya Allah. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Siapa yang berbuat kebajikan sebesar biji zarrah, dipertunjukkan oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Siapa yang melakukan perbuatan syarr, perbuatan buruk, sekecil apapun sekalipun seberat biji zarrah, akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita kerjakan yang wajib, kita kerjakan yang sunnah, maka menjadikan sebab hatta uhibbahu, aku cinta kepadanya. Allah mencintai hambanya yang mengerjakan hal-hal yang wajib serta mengerjakan hal-hal yang sunnah. Maka jangan wajibnya doang, sunnahnya juga harus dikerjakan, supaya pulang modal banyak untung. Kalau wajibnya saja sunnahnya tidak, berarti pulang modal tidak beruntung. Kalau tidak beruntung namanya buntung. Ya. Apalagi orang mengerjakan sunnah tanpa wajib. Orang sih mengerjakan sunnahnya doang, wajib ditinggal. Ya. Untung nggak dia? Boro-boro. Lah orang mau datang sih nggak bawa modal. Ya. Kopi. Teh. Mie goreng rebus. Angin doang. Kopinya nggak ada, tehnya nggak ada, mie rebus mie gorengnya nggak ada. Omongannya doang. Dapat untung nggak? Untungnya capek. Nggak ada keuntungan. Maka anak-anakku sekalian, kerjakan yang wajib, ya, dan jangan ditinggalkan yang sunnah, supaya
pulang modal untuk besar, pulang modal dan banyak untuk insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.